1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. TakeTones.com. TakeTones.com. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alif Pradana Daeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asad Nurdin. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Vegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Kiryadi. Bidang ideologi. Ideologi lain yang cukup mengancam investasi untuk ideologi Pancasila adalah ideologi komunis dan liberalisme. Ideologi liberalisme merupakan ancaman yang paling serius sebab tidak hanya mempengaruhi Indonesia, liberalisme juga mempengaruhi hampir semua negara di dunia. Dalam buku Kamus Istilah Pendidikan Kewarganegaraan 2020 karya Tim Panca Asara, liberalisme adalah paham yang menganut kebebasan pada aspek individual khususnya. Apalagi saat ini telah memasuki era globalisasi. Era globalisasi membuat ideologi liberal berkembang secara pesat. Ancaman di bidang politik bersumber dari luar negeri dan dalam negeri. Ancaman dari luar negeri berupa tekanan politik, intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Sedangkan ancaman dari dalam negeri berupa separatisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, separatisme adalah paham atau gerakan untuk memisahkan diri dalam konteks ini berarti memisahkan diri dari Indonesia. Separatisme bisa juga dilakukan tanpa perjuangan senjata dan cara menarik simpati masyarakat internasional. Separatisme semacam ini tidak bisa dilawan dengan kekuatan militer. Hal tersebut membuktikan bahwa separatisme melalui bidang politik memiliki ancaman yang cukup besar terhadap kedaulatan dan keutuhan bangsa. Bidang ekonomi. Bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi yang paling nyata adalah globalisasi ekonomi. Dampak negatif globalisasi ekonomi adalah Indonesia dibanjiri produk asing. Munculnya kesepanjangan sosial yang tajam, kooperasi sulit berkembang cepat saat lambat, perekonomian dalam negara akan dikuasai oleh asing. Ancaman di bidang ekonomi semakin sering karena ada kasus perang antara Amerika Serikat dan Cina. Bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam dipicu oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterlatar belakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu tersebut bisa menjadi titik utama munculnya berbagai permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan sebagainya. Sedangkan ancaman dari luar disebabkan oleh pengaruh negatif globalisasi seperti gaya hidup konsumtif, munculnya sikap individualisme, dan munculnya gejala westernisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan keamanan.
Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan berupa ancaman militer. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pemberontakan senjata, spionase, dan aksi teror bersenjata. Contoh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah agresi militer Belanda, pemberontakan PKI Madiun ke-3 OS, pemberontakan D1 atau T11, dan lain-lain.